Kepada Bapak Haji Eri Zulfian, SPT SHMH yang telah memberikan kata sambutannya pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan acara selanjutnya. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Payung Panji Suku Koto Sadunia. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Randus Damsuar MM, Datua Bandara Mutia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasajmain. Pertama, kembali hamba mengajak untuk kita bersama bersyukur kepada Allah SWT karena sajak persiapan sampai dengan hari kini kitalah sadan ciang bak baci caciu bak anak ayam dalam mewujudkan sebuah kebersamaan badun sana dengan tema pengukuhan atau pelantikan pengurus DPD Payung Panji Suku Koto sedunia di Kota Dumai. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kemuliaan kepada Bapak Wali Kota Dumai. Sejak tadi malam beliau hadir. Sampai saat ini pun Wali Kota Dumai adu bersama dengan sanak kita di acara pengukuhan pengurus DPD Payung Panji Suku Koto Sadunia. Terima kasih Pak Wali Kota. Kemudian salam kemuliaan secara khusus kepada mama kita bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Dumai yang juga secara fisik hadir bersama-sama kita semenjak tadi malam. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak kami pimpinan daerah, mungkin ada yang mewakili segini forum komunikasi pimpinan daerah Kota Dumai. Tadi disebut di panitia ada yang mewakili Kapolres, ada yang mewakili Kejaksaan dan lain-lainnya. Salam dari kami dan sanak Suku Koto dan dari Kota Dumai. Penghormatan kepada orang tua kami kau selalu membina dan membimbing anak-anak kemanakan Suku Koto di Kota Dumai. Dan salam kepada seluruh pengurus, pembina, mulai dari Nenek Mama, Dr. Saiful MKM, Haji Zainal Abidin Sarjana Hukum, kemudian Darlius Manto, dan lebih khusus lagi, salam kepada Ketua DPD Payung Panji Suku Koto Sadunia beserta seluruh jajaran. Dan sana kami Haji Asrizal, dan sana kami Idrus ST, dan sana kami Rudi Hartono SPSI, serta seluruhnya yang tadi telah kita kukuhkan di hadapan sidang majelis yang terhormat. Dan juga salam kepada Undo Kandua, pemuda, pemudi yang telah mungkin mencapai kaki dengan tangan telah melaksanakan acara di bawah bimbingan orang kepada Mak Kati. Mungkin kalau bagi kami saja mulai jadi pegawai ambo aparatur itu pemerintah, Mak Kati lah kami yang anilnya mudia. Tentu beliau tahu ba'a kurena, ba'a piir, ba'a tingkah dan laku
pemahaman tentang orang koto yang ngado di ranah maupun di bumi ini. Dan salam kepada seluruh dunsana-dunsana yang tergabung di dalam Dewan Pimpinan Pusat Payung Panji Suku Koto Sedunia. Kami mulai dari yang inisiator, di antaranya yang hadir adalah Mak Burmani. Kami silakan tagak, Mak. Semangat muda di dalam usia senja. Dunsana-dunsana kami yang lain yang tergabung dalam inisiator pembentukan atau inisiator terbentuknya, kami ralat, bukan pembentukan, karena pembentukan dengan terbentuknya sangat jauh berbeda arti dan makna dari itu. Kalau pembentukan mungkin kami yang membentuk, tapi kalau terbentuknya memang dia busek dari bumi, tapi dipadukan dengan yang dari atas, maka terbentuklah kesepakatan yang kita sepakati namanya Payung Panji Suku Koto Sedunia. Hadir juga Sekretaris Umum Dunsana Jupri Koto. Hadir Wakil Ketua Imam Jendri, silakan. Hadir juga pembina, penasehat Ali Sapar Rajo Luanso. Tagak saya Rajo. Nagari Kuretaji. Kalau imam tadi dari Pasaman Barat. Ada yang dari PP Mak Dartos, Andes, Wakil Bandara, kemudian Suwardi Aminsah, Humas. Itu nampak demo sedang dari Ciko, kodon lain. Kemudian salam kehormatan kepada dunsana kita dari provinsi yang paling ujung di Sumatera, Darwis. Kami silahkan tagak. Waalaikumsalam. Dari provinsi Aceh. Tapi beliau bersama-sama datang dengan dunsana kita Akris dan lainnya dari provinsi Sumatera Utara. Kami mohon berdiri untuk perkenalkan diri. Barampe beliau. Kemudian yang dari Sungai Penuh masih di dalam ruangan atau Jambi? Kalau ruangan. Kemudian kalau yang dari Provinsi Riau, Tanah Melayu tadi sudah sampaikan oleh Ketua ST, seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau hadir bersama-sama kita. Dan Ambo Sabu Ijo mohon tagak nanti. Pertama dari DPD PPSKS Kota Pariaman. Ada Ketua DPD tadi? Siap? Hadir. Kemudian dari Kabupaten Padang Pariaman, dunsana kita Haji Saprizal atau Haji Saf Arafah dan kawan-kawan atau dunsana-dunsana yang lain. Mohon izin Pak Haji. Di bawah. Dari Agam Bukit Tinggi. Betul? Dari Padang Panjang. Alhamdulillah. Dari Tanah Datar. Dari Solo. Mungkin cara makannya sembahyang kali ini. Alhamdulillah. Amba cukupkan untuk yang dunsana-dunsana kita. Mama-mak kami yang tergabung di dalam perantau Minang atau masyarakat Minang IKMR. Kemudian mama-mak kami dari IKA-IKA baik yang lokal kabupaten seperti PKDP, kemudian juga Tanah Datar dan yang lainnya, dan juga IKA-IKA yang lokal kecamatan atau LAR
dan nado di Masyang kabupaten kota di Sumatera Barat. Pertama, ambo rasa bangga bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh dusana-dusana yang dicoba difasilitasi, dipolarisasi oleh mamak-mamak kami sampai terbentuknya payung panji suku Koto sedunia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kini, ambo akan mencoba menyampaikan sesuatu. Pertama tentang historis kenapa sampai terbentuk payung panji suku Koto sedunia. Yang kedua, ambo akan coba jawab beberapa pertanyaan untuk apa payung panji suku Koto sedunia kita dirikan bersama-sama. Dan yang ketiga, tentu harapan kepada mamak kami, pembina kami di Kota Dumai, baik pemerintah kota maupun lembaga adat Melayu di Kota Dumai dan dusana-dusana kami suku lainnya yang ada di Kota Dumai. Pertama, Abu akan memberikan informasi sedikit tentang cikal bakal lahirnya dan terbentuknya PPSKS yang kita kukuhkan pada hari ini. Sebenarnya raso badun sana, sasuku, sadaerah, maka menurut istilah kita di Minangkabau, awak mungkin bisa kita rasakan, tapi kalau kita cari mana awak tu, maka adalah awak, lahirlah PKDP, awak Sapiaman namanya. Lahirlah IKNR, awak orang Minang namanya. Tapi ada yang kecil sabulek-bulek jantung bakalipa disusun mengkonya menjadi, kalau kita kaitkan dengan ilmu kontemporer tentang materi bahwa benda itu terjadi pada sel-sel, bahwa sel itu terdiri ion-ion dan mikro, maka kita orang masyarakat Indonesia satu kesatuan awak sama Indonesia. Kita satu kesatuan awak orang Dumai, orang Provinsi Riau. Kita awak orang Dumai. Kita awak orang Dumai yang berasal dari Minangkabau. Kita awak orang Dumai yang basuku Koto. Itulah hal yang menjadi dasari terjadinya payung panji suku Koto sedunia itu. Maka semenjak lebih 10 tahun yang lalu, bila dikatakan setahun sebelum tahun 2009 atau 2010, Allah awak ada keinginan kanakan kemanakan jom mama duduk di Rapau. Kalau awak di kampung tentulah tahu persis awak satuku, ikut mamak kami, ikut mamak nagari, ikut mamak kaum. Tapi begitunya ada di luar, bukan hanya katakan awak duduk minum pagi di Padang atau di Padang Panjang, duduk awak di mak kampung dia, kampung di Pariaman mak asuku tak tunjuk di koto langsung salam ulang sekali lagi. Kan itu kebiasaan awak. Tadi lah ada salam pertama untuk ketemu, tapi begitu kita tanya memang awak satuku, salam calai kena kata bobo mah. Ini ada raso ukurannya. Maka raso yang seperti itu ambo tajak patang malam di siko, kemudian pagi ikut pemotongan Jawi sampai kini. Ado bahasa tentang yang dake ambo. Allah ilaha illallah, salamuku ala bakawan ala babisnin, ndak tahu busuk bersana dan. Mungkin salamuku lacok sama minum teh talun. Lacok ada di pengajian arisan bagi bundo-bundo kami. Tapi ado nandun kita kenal sanyato kita sasuku sabarun sana koto kita nyodokonyo seperti itu. Maka keinginan seperti itu, lahirlah media-media yang ditunjang oleh media-media komunikasi kekinian.
terjadi komunikasi oleh kemanakan-kemanakan awak di berbagai media. Akhirnya pada tahun 2003 balik, ada keinginan untuk berkumpul-kumpul secara fisik tentang kita di sana, kita sapa sukuan Koto dan ada di seluruh daerah. Singkat cerita, pada awal tahun 2021, Ambo meminta kepada muda-muda yang membaktikan dirinya untuk kepentingan itu, cubalah gagas pertemuan suku Koto seluruhnya di mana mungkin. Inyo jawab, mak datuk, kalau kami dan muda-muda saja mungkin bisa. Tapi kalau untuk mengimbau mamak-mamak dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, atau termasuk rantau sampai ke Malaysia, negara jiran Singapura, Brunei, termasuk Australia, kemudian Selandia Baru dan di Amerika, nak tak kajar ni kami dan muda-muda tu dah. Kok pada itu amak datuk cubalah fasilitasi. Biko ba-abaannya kita bayo seperti itu. Maka akhirnya pada bulan Februari tahun 2021 difasilitasi oleh sanak kita di Kota Padang Panjang. Akhir di antaranya hari ini Pak Murbani. Ada muda-muda kandung kita yang sama-sama dari Padang Panjang. Bertampai di alam terbuka di tepi batang air, namanya objek wisata Batu Limau. Jadi kita rapik pertamanya berselo di tepi air, di atas batu terhampar di tepi air. Di situ mulai. Maka kalau dari sana yang pulang kampung, lalu di Padang Panjang nampak gerbang Batu Limau, maka di situlah awal mula tercetusnya untuk berkumpul bersama. Waktu itu hadir dari Padang Panjang, dari Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Padang, Solo. Di mana Agam? Ya. Pasaman, itulah awal. Di situ disepakati kita ada pertemuan yang lebih gadang. Pertemuan waktu itu dihadiri oleh 27 orang di sana awak. Maka disepakati bulan April tahun 2021 karena masih suasana Covid, berkumpul kita di Kota Pariaman di Pantai Cermin. Patanya kanak-kanak lain acara komanda tua, kok hadir orang enggak sampai 100-500, juarun sanak kita keragi haye bako. Juarun sanak kita bako tiba pukul 2 balik mencari lapau yang tak bisa daripada. Nang kece ambo, nang jalai kita berkumpul, kita balik tapi dengan sedindiang itulah biasa ni kita tu. Maka Pak Pembina aja Pak Ketua menyampaikan acara itu tidak ada sponsor utama karena sponsor kegiatan masyarakat suku Koto adalah satio tangan dan saku orang Koto, itulah kekuatan kita orang Koto. Kita didumaikan bamama badagi yang tambah ada mama kita ketua alam tangguang mengecek tekanyo asa babisia kedua. Ada mama kita wali kota tak mungkin lah salah kamanakan ninyo na bentuk berami-rami siang baberi malam babinyak nak satu amo dengar satu wali kota hidup pemerintah kota dan terima kasih Pak Wali Kota seperti itu. Ampe ratu hilabiak maka dihimbau dusana mari kita datang ke Piaman. Kita bawa anam patut je mungkin sesuai kita masing-masing. Kalau dilunggu ala pembawaan dusana kita seluruh kabupaten kota tu kok dibuat sekali makan tak bih dah. Sehingga dirubah polanya. Setiap dusana wanan datang mambo pembawaan didaftarkan ke panitia, diumumkan langsung di pentas. Dusana kita dari Pasaman Barat mambo bubua jaguang 2 nama tu ange-ange langsung silahkan makan. Tiba dari Padang Panjang membawa lapik pisang ngawi hubi langsung makan. Begitu caranya. Dan akhirnya di situ terbentuklah inisiator pembentukan
organisasi Payung Panji Suku Koto. Tapi baru itu inisiator ko melakukan sidang, maka akhirnya disepakatilah namo sepakai untuk membentuk organisasi, sepakai untuk membuat namo yang akhirnya disimpulkan bernama Payung Panji Suku Koto pada awalnya sedunia, bukan sah. Debat yang perlu saya sampaikan saat ini adalah kenapa bernama Payung Panji? Kenapa tidak bernama Persatuan? Karena sebelum ada Payung Panji Suku Koto di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, beberapa kabupaten kota dan wilayah-wilayah tertentu di seluruh negeri dan republik ini adalah ada Persatuan Suku Koto lokal yang sifatnya. Ada yang namanya MRKB, ada yang namanya di Pekanbaru beberapa buah, ada di Surabaya, ada di Jogja, ada di Kalimantan, ada di Irian Barat. Ambo kebetulan lah pernah bersebut jurusan seperti itu. Jadi kalau kita menjadikan suatu perkumpulan, kalau kita membuatnya persatuan, maka kita tidak membubarkan, tidak menghilangkan jati diri Persatuan Suku Koto dan Nado Sabalunko, tapi mempersatukan. Maka kita pakai menurut tatanan dan bahasa yang kita pahami, memayungi, mempersatukan, bukan menyatukan. Kalau menyatukan, nanado hilang jati dirinya, sehingga menjadi ciek. Tapi dengan mempersatukan, maka semangat kita berdunsana lokal-lokal, katakan kata Dumai, menjadi sesuatu yang bisa khas kota Dumai. Sana kita yang ada di kota Pekanbaru, di Siak dan lain-lain bisa khas dan menjadi organisasi sesuai dengan Dima Bumini Pedak di Sinan Tengik di Junjong. Maka lahirlah Payung Panji Suku Koto sedunia. Akhirnya dikoreksi oleh alumni Isti Padang Panjang, kata se mak datua gantilah josa, karena tagantuang sangene ujungnya Payung Panji Suku Koto Allah basowawa. Tapi kalau sedunia masih ada bahasa yang di luar suku bahasa Minang, maka dikata sedunia. Akhirnya oleh organisasi, bukan kita paguyuban yang dianggap hanya ange-ange ci ayam, paguyuban yang hanya mungkin sudah diresmikan, sudah pengukuhan, hilang, tidak ada bekas. Maka secara legal formal pemerintahan kita proses badan hukum legal formal, alhamdulillah kita sudah sebagai organisasi yang terdaftar di Kemenkumham. Maka kita slogan, mudah-mudahan nanti Ketua DPD Kota Dumai juga bisa mendaftarkan organisasi PPS Kota Dumai ini kepada pemerintah Kota Dumai melalui Badan Kesbangpol. Maka Pak Ketua tadi cerita ada dunsana kita bertiga yang anggota DPRD di Kota Dumai, ada dunsana nang semando kita di DPRD Provinsi Riau. Kalaulah terdaftar organisasi ko di Kesbangpol di pemerintah Kota Dumai, Allah bisa kita mengong bersama-sama Pak anggota Dewan Jawa di Kota, Pak Wali, kita dukung pembangunan istana apa namanya Pak Ketua Alam, yang mungkin Pak Ketua Alam ceritakan tadi, untuk membangun sebuah kawasan adat dan budaya di Kota Dumai, didukung oleh organisasi yang sudah legal formal, katakan PPSKS ini. Ambo yakin Pak Ketua Alam ini akan mendapat support yang sangat besar dari masyarakat dan dunsana-dunsana suku lainnya di Dumai, dan akan memberikan support yang lebih besar oleh pemerintah Kota Dumai seperti itu. Insya Allah saya yakin seperti itu. Dan akhirnya dibentuklah PPPSKS di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, PPSKS yang ada di kota dan provinsi yang ada di lain Indonesia. Sampai hari ini kita mengukuhkan kepengurusan DPD PPS Kota Dumai. Insya Allah Ketua SC Provinsi Riau nanti kabayoyo tentu bilo lagi kita di Provinsi Riau. Yang kita rencanakan dulu lambe-lambenya awal tahun 2020 lah terbentuk dan dikukuhkan loh DPW PPSKS
Provinsi Riau. InsyaAllah nih Pak Ketua SS. Itu sekolah. Maka namanya kita bersama-sama. Tentu pertanyaan yang aku ingin jawab adalah untuk aku ada tua kita berkumpul-kumpul bayo-yo pada sana. Maka jawaban yang pertama adalah kita harus tahu ambo ge contoh. Tadi seketek sebenarnya malam lari singgung nama kati tentang kawin satuku. Ambo kampuang Ampalu larehnan panjang 7 koto Sungai Cariak. Nanapa durang Ampalu. Kemudian ambo sanagari suku Nanado Tanjuang Jokoto Piliang Panyalai. Kemudian ada si Kumbang khusus Nanambo dan Basuku Koto. Kami di situ ada 5 pengulu. Kenapa 5? Bapak nak ciek saja. Karena nanda tua Bandar Putih itu dari Koto Gadang. Tidak usah sabi na liku-liku ke lalunya ganti. Kemudian ada yang ampe lainnya bukan dari Koto Gadangnya turun ke rantau, tadi dari tempat lain. Tidak perlu betul-betul. Maka nanti mau nelayan dan turun dari Koto Gadang, penamo bagi galang baca pui kasanya Datuk Bandaro Putih. Nampak lain lain. Memang kami satu suku. Tapi kalau dicari rumpun dagang katenya tidak. Apalagi kita di sana yang di kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Barat, di Minangkabau maupun di provinsi lainnya. Maka pertalian inilah yang kita coba jalin. Sa suku, sa waris, sa keturunan, tapi dengan jalur-jalur yang berbeda. Insya Allah, ambo yakin karena dengan kita payung panji suku Koto bisa mencari Hindu, bisa mencari jalur kita masing-masing yang berusaha. Itu yang pertama yang ingin kita lakukan. Yang kedua, oleh karena kita bagian dari masyarakat di mana kita bermusili. Katakan di kota Dumai, kita tadi malam telah disampaikan oleh Ketua Alam bahwa orang suku Koto yang ada di kota Dumai adalah warga Dumai asal Minangkabau dan Basuku Koto. Di lima bumi ni peja di sinan langit di Jujong, di Ciko ambu bapasan sakete. Mungkin kita cok mandangan rantau. Rantau prinsip aja adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Maka harapan ambo kita jangan bantu MB merantau. Rantau MB. Rantau MB kok dimasukkan ke dalam semua, di kabeh jo tali panjang-panjang, di kue-kuean MB penuh diagang keluar. Ayahnya diambil dipindah ke tempat lain, MB kosong dibalik ke semua. Mudah-mudahan Pak Ketua Lam dan Pak Wali Kota dun sana kami nak suku Koto bukan rantaunya rantau MB. Manyawa di Dumai piti dia bawa ke kampuang. Tidak, manyawa di Dumai balanjuan lo di Dumai, bangun Dumai bersama masyarakat lain yang ada di Dumai seperti itu. Kemudian jangan rentau seperti di sana kita lain dapat sebutkan etnisnya. Begitu nyo merantau, tinggal kampuang, tapi nyo tak tantulu kampuang di nyo balik ada. Malah nyo bakulih di sinan, anda ada niat untuk mengana-ngana kampuang. Itu antau suatu etnis yang ada di Republik kita gini. Mudah-mudahan di sana amun tak seperti itu. Tapi rantau kita orang Minang, rantau kita di sana suku Koto adalah rantau layang-layang. Rantau layang-layang dihias sebaik mungkin, diagiah taraju, puntaran banang, dianjuangan mengkonyo tinggi, ditunggu anginan selesai. Di ma angin selesai Allah di sinan Allah di siko, sama manari ujung jo pangkang.
Ini bermakna kalaulah memang bisa kata masyarakat pimpinan tempatan kata-kata di Dumai dan memacik layang nangka dianjuangan dan memanjik putaran tali di kampung Allah lo keceknya kita cari angin dan selesai kita tarik layang dianjuangan dan memacik layang di ragang dan memacik bungka banang. Ambo yakin sana kita suku kotor di Dumai ko akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Artinya apa? Kita memang mencari kusui dan selesai karuan dan jania. Saya lihat sarantuh ada yang sebelum setak galah. Jodoh mama kita nanado di kota Dumai, jo mama kita nanado di kampung. Samo kita anjuan layang-layang tu. Itu mangkonyo nanado jadi anggota dewan. Itu mangkado menjadi pebisnis yang sukses. Itu mangkado jadi ketua organisasi sukses. Karena saya yo dengan Pak Wali Kota je Pak Ketua Alam di kota Dumai seperti itu. Maka kata adalah rantau layang-layang barana enggaknya nang sa jadi-jadinya di bali awan tapi nang putarannya tetap di bumi. Itu harapan yang kedua. Harapan yang ketiga adalah oleh karena kita bagian dari masyarakat Dumai. Tadi Ketua DPD Niniak Mamak sudah sampaikan kita tidak lagi mandoan ambo sabut suku kutu sakan ambo. Tapi jati kan jati di bahwa saya suku Kuto bagian dari masyarakat Lam, bagian dari warga kota Dumai akan berbuat semaksimal mungkin untuk kejayaan mewujudkan Dumai yang memang kota idaman itu. Kita harus memelihatkan jati diri kita. Kita harus memformulasi apa yang diinginkan oleh Pak Wali Kota dengan lembaga pemerintahan lainnya. Kita ambil peran di mana kita bisa berbuat untuk kejayaan Dumai kota idaman itu. Maka kata kunci dari ini adalah kita harus mampu menunjukkan jati diri. Kita harus mampu memberikan ide dan gagasan. Kita harus mampu jadi inersi ke lingkaran kecil pengambilan kebijaksanaan di pemerintah kota Dumai dan juga dengan masyarakat yang di bawah naungan lembaga adat Melayu kota Dumai. Pada akhirnya kita harus bisa berbuat untuk masyarakat kota Dumai secara keseluruhan. Maka tunjukkan bahwa kita bisa, kita harus masuk. Di siko saya kata ambo singgung tentang sosiologi perkembangan masyarakat perkotaan. Ambo dia contoh tidak di Dumai tapi di Betawi. Sentral kota Jakarta adalah yang kita kenal dengan kawasan Monas, Tamrin, dan Sudirman. Orang yang masuk dan datang, mereka berharap makin lama akan masuk kepada inner circle lingkungan kecil. Maka bagi masyarakat asimilasi yang datang dengan yang tempatan berasimilasi, maka tumbuh daerah itu menjadi daerah ring satu di bawah sebuah kota. Tentu juga di Dumai juga seperti itu. Kemudian pada saatnya tertentu, apabila yang ring satu ini dibuka satu ring lagi keluar, diperbesar ring satu itu, maka yang mampu bertahan akan tetap berada ring satu. Tapi kalau tidak mampu bertahan dan tumbuh dan berkembang, maka panahnya gerakannya akan keluar. Maka dia akan menjadi ring 1 tapi pinggir dekat ring 2. Begitu seterusnya. Maka kami yakin pemerintah kota Dumai dengan Lam Dumai akan selalu membina semua masyarakat kota Dumai untuk menjadi inner circle, bisa memberikan masukan dan memberikan orang yang akan memberikan kontribusi terhadap pengambilan kebijakan di pemerintah kota Dumai itu sendiri. Ini harapan-harapan kita yang akan datang. Mudah-mudahan dalam suasana pengukuhan ini kami yakin kepada ketua yang sudah dikukuhkan di bawah naungan mamak-mamak kami dan pembina-pembina kami, serta dengan kaki tangan perpanjangan, katakan hari ini sudah ada Beduk Kandung, sudah ada pemuda. Maka nanti kalau saatnya kita berbicara tentang program, Ambo akan hadir nanti di rapat kerja daerah, artinya di internal kita di DPE PSPSKS. Insya Allah kita akan bicara apa yang harus kita lakukan. Namun
Amba berharap kepada semua mama-mama kami belumlah sempurna. Karena prinsip kami adalah layarkan perahu itu walaupun ada yang mungkin bocor, tapi tambal perahu itu sambil berlayar, insya Allah nahoda itu akan sampai ke tujuan, tidak akan karam di laut yang dalam itu. Demikian terlebih kurang kami mohon maaf kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Suar MM Datua Bandara Putih. Selanjutnya, kata sambutan dan arahan sekapur silih dari Wali Kota Dumai yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai kepada yang terhormat Bapak Haji Indra Gunawan, SIP MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama-tama sebelum saya membacakan sambutan dari Wali Kota Dumai, bersama ini kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena pada saat yang bersamaan beliau memiliki agenda lain di tempat lain dan memerintahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Berliku ngarenya mengelilingi lembah, bak mutu manikam yang dihiasi, suku koto sadunia memang merangkai tuah, saciok bak ayam sadang tiang bak basi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Kepolisian Resor Dumai yang dalam hal ini diwakili Pak AKP Ali Ibran, yang kami hormati Komando Distrik Militer Kota Dumai atau yang mewakili Pak Kajari Kota Dumai atau yang mewakili Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Dumai Datuk Sarudin, yang kami hormati tokoh budayawan Minang Sumatera Barat Bapak Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, yang kami hormati Ketua Umum DPP Pusat Payung Panji Suku Koto Sadunia Dr. Andus Haji Damsuar MM Datuk Bandara Putih. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Steering Komite DPW Provinsi Riau dan rombongan. Yang kami hormati Ketua IKMR, Ketua Gonjong Limo, Ketua-Ketua IK Pemuda Pancasila. Yang kami hormati Ketua-Ketua Payung Panji Suku Koto Kabupaten Kota, dalam hal ini dari Jambi, Aceh, Medan, dari Tanah Datar, Solo, dari Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Pariaman, Kota Priaman, Agam, dan Padang Panjang. Yang kami hormati para nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai. Yang kami hormati Ketua DPD Payung Panji Suku Koto Sadunia Kota Dumai yang terpilih, Bundo Kanduang, dan pemuda dan seluruh keluarga besar masyarakat Suku Koto serta para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara pelantikan DPD Payung Panji Suku Koto Sadunia PPSKS Kota Dumai. Selawat beri salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kelak kemudian hari kita semua memperoleh syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati,
Payung Panji suku Koto sedunia ini merupakan wadah perkumpulan masyarakat Minangkabau yang bersuku Koto, baik di wilayah Sumatera Barat sendiri maupun di daerah lainnya di luar Sumatera Barat dalam wilayah NKRI. Bahkan sampai ke luar negeri seperti di Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan juga ada di Amerika Serikat, Australia, Inggris. Maka pantaslah sebutan sedunia itu tidak salah lagi, karena organisasi PPP SKS ini memberikan payung hukum bagi warga Minangkabau yang bersuku Koto di seluruh dunia. Provinsi Sumatera Barat, khususnya suku Koto, memiliki keunikan tersendiri. Selain karena sejarah yang dimiliki, juga dikenal berkarakter, sangat mudah bergaul, lembut dalam bersikap, tetapi ia tegas dalam bertindak, secara bermakna dan bermartabat untuk berkemajuan. Oleh karena itu, masyarakat suku Koto yang bermukim di tanah rantauan ini diharapkan tidak melupakan daerah asal, baik yang terkait dengan adat istiadat, masakan daerahnya, seni budaya, dan yang paling terpenting adalah tetap menjaga nama baik daerah. Dengan hubungan dan semangat yang kuat, suku Koto diharapkan bisa memberi pokok-pokok pemikiran dan bersinergi dengan pemerintah daerah demi memajukan dan mengembangkan pembangunan daerah yang lebih maju tanpa menghilangkan ideologi Minangkabau. Mari berkontribusi memberikan dukungan untuk pembangunan di Dumai, kota idaman ini, yaitu mewujudkan menjadi kota investasi yang berdaya saing, amanah, mandiri, beradab, dan nyaman. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama nantinya akan bersama-sama kita nikmati hasilnya, dan tentunya semua itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua, khususnya bagi segenap masyarakat Dumai. Hadirin yang saya muliakan, saya atas nama pemerintah Kota Dumai mengucapkan tahniah atas dilantiknya DPD Payung Panji suku Koto sedunia Kota Dumai. Semoga dengan adanya wadah ini semakin memperkokoh hubungan silaturahmi, sehingga rasa badun sanak semakin kuat di tanah rantauan, serta menjadi sinergi untuk mewujudkan program pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan Kota Dumai yang lebih maju dan bermartabat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama dan membimbing kita terus ke jalan yang diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau nak merasa manisnya udang pepai, singgalah sana di Tenggayun. Mari bersama membangun Dumai, langkah serentak lembai seayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan adakan makan bersama Makati dan petinggi-petinggi lainnya, dan sekaligus kita akan menyaksikan bersama Sambutlah dengan meriah persembahan Sanggar Generasi Muda Wirasana Tari Piryang Badarai di bawah pimpinan Bapak Bustami. Subaidan, kabalaki pulau iyo. Kalaulah jadi kawarane, kaduonyo minta curito. Curitonyo, candoi koa. Ado curito. Curitoko curito rajo. Rajoko barana duo kete padusi. Nan laki-laki ko banamo si jaka. Abis carito.
dan sampai tidak jauh pacar. Kami dan salahkan kami menari muda-muda. Kok pacar kami dan salahkan kami menari muda-muda. Takui jadikan dua, takuilah maling. Biar anak kami ini membelakang. Takui jadikan dua, takuilah maling. Biar anak kami ini membelakang.
Terima kasih kami